balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas series superhero yang berjudul The Boys. Series ini menceritakan tentang sekelompok orang yang berusaha untuk menjatuhkan tim superhero hebat dan perusahaan raksasa yang menaungi mereka. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Series ini berlatar di dunia di mana pekerjaan sebagai superhero sudah menjadi hal yang umum dijumpai. Dan karena perkembangannya yang sangat pesat, pekerjaan superhero kini menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Di awal cerita, kita diperlihatkan aksi dua anggota tim superhero The Seven yang berhasil menghentikan aksi perampokan bersenjata. Anggota The Seven pertama adalah Miv yang mempunyai kekuatan dan ketahanan super. Dan anggota The Seven yang kedua adalah Homelander yang mempunyai kekuatan dahsyat menyerupai Superman. Setelah itu kita pun diperkenalkan pada tokoh utama yang bernama Huey. Huey adalah ahli teknologi yang menjadi karyawan di toko gadget. Tak lama kemudian Huey pulang bersama pacarnya yang bernama Robin. Di tengah perjalanan, Huey dan Robin mengungkapkan rencana mereka untuk memiliki rumah pribadi agar bisa hidup mandiri. Lalu saat Huey bermesraan dengan Robin, tiba-tiba saja tubuh Robin menjadi hancur berkeping-keping. Ternyata tubuh Robin hancur akibat tertabrak oleh anggota The Seven bernama A-Train yang memiliki kecepatan super. Di saat Huey masih terguncang, A-Train langsung bergegas untuk pergi karena ia sedang berusaha menangkap penjahat. Beberapa waktu kemudian, Huey melihat A-Train mengadakan jumpa pers untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian Robin. Namun dalam jumpa pers itu, A-Train tidak mengakui kesalahannya yang berlari di area trotoar dan menabrak Robin sampai tewas. Karenanya, Huey tak bisa memaafkan A-Train dan ia bahkan ingin melayangkan gugatan hukum. Mengetahui tragedi Robin, ayah Huey berusaha menasehati Huey agar mau mengikhlaskan kematian pacarnya. Ayah Huey juga melarang anaknya untuk menggugat A-Train karena di masa ini pahlawan super adalah tokoh idola yang sulit tersentuh oleh hukum. Namun Huey masih keberatan karena sampai saat ini A-Train belum mengucapkan permintaan maaf. Keesokan harinya Huey didatangi oleh pegawai Vought International. Vought adalah perusahaan raksasa asal Amerika Serikat yang menjadikan pekerjaan superhero sebagai ladang bisnis. Vought juga berwenang untuk mengatur izin tugas superhero dalam menumpas kejahatan. Kedatangan pegawai Vought ke rumah Huey ternyata untuk menawarkan uang kompensasi atas kematian Robin. Meskipun uang ini bernilai sangat tinggi, namun Huey menolak karena ia hanya ingin A-Train meminta maaf kepadanya. Sementara itu, kita diperkenalkan pada perempuan polos bernama Annie yang memiliki nama superhero Starlight. Dengan kekuatannya yang bisa memanipulasi cahaya, Annie sering berhasil meringkus penjahat jalanan. Annie akhirnya berhasil lolos audisi untuk bergabung dengan The Seven. Mengetahui keberhasilan Annie, ibunya pun sangat bangga karena The Seven adalah tim superhero terbaik di dunia. Beberapa waktu kemudian, Vought mengadakan rapat pemegang saham yang dipimpin oleh wakil direktur perusahaan bernama Madeline. Dalam rapat ini, Madeline menyatakan bisnis superhero yang dijalankan perusahaannya tidak hanya berhasil mendulang keuntungan fantastis, tapi juga berhasil menekan angka kejahatan di seluruh dunia. Dari rapat ini terungkap bahwa Vought adalah pendiri tim superhero terbaik yaitu The Seven. Setelah itu, Annie alias Starlight diajak oleh The Deep untuk masuk ke dalam markas The Seven. The Deep adalah anggota paling berpengaruh nomor 2 di The Seven yang memiliki kekuatan untuk memanipulasi lautan dan berkomunikasi dengan hewan air. Saat mengobrol dengan The Deep, Annie akhirnya mengakui bahwa pahlawan idolanya adalah The Deep. Namun di luar dugaan, The Deep malah menyalahgunakan rasa suka Annie untuk melecehkannya. Annie pun akhirnya hanya bisa pasrah dan merahasiakan kejadian ini karena ia tidak ingin dikeluarkan dari tim.
Beberapa waktu kemudian, Huey didatangi oleh anggota FBI yang bernama Billy. Mengetahui tragedi yang menimpa Robin, Billy bercerita bahwa aksi superhero sebenarnya telah menewaskan ratusan penduduk tidak bersalah setiap tahunnya. Namun fakta itu jarang dipermasalahkan karena masyarakat sudah terlanjur nyaman dengan keamanan yang diberikan oleh superhero. Billy juga mengungkapkan setiap superhero pasti mempunyai sisi buruk dan kejahatan tersembunyi yang telah mereka buat. Untuk meyakinkan Huey, Billy menunjukkan rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan A-Train menertawakan kematian Robin. Begitu mengetahui hal itu, Huey akhirnya menerima bantuan dari Billy untuk membuat A-Train meminta maaf. Keesokan harinya, Huey berkenalan dengan Annie yang saat itu merahasiakan identitas pahlawannya. Di sini, Annie bercerita soal tekanan pekerjaan yang sedang ia alami. Sedangkan Huey bercerita soal sifat Robin yang pantang menyerah. Terinspirasi oleh cerita Huey, Annie yang awalnya takut berubah menjadi berani dalam menghadapi The Deep. Beberapa waktu kemudian, Billy memberitahu Huey soal taktik jitu untuk membuat A-Train meminta maaf. Sesuai arahan Billy, Huey berpura-pura menyetujui uang kompensasi dan berhasil meyakinkan Vought agar mau mempertemukannya langsung dengan A-Train. A-Train akhirnya meminta maaf karena sudah membunuh Robin, sehingga keinginan Huey telah terpenuhi. Di tengah pertemuan itu, Huey berhasil melaksanakan perintah Billy untuk memasang penyadap di markas The Seven tanpa diketahui. Setelah taktik ini berjalan sesuai rencana, Billy mengantarkan Huey ke toko yang menjadi tempat bekerjanya. Namun setelah Billy pergi, Huey tiba-tiba didatangi oleh Translucent. Translucent adalah anggota The Seven yang memiliki kekuatan untuk mengubah tubuhnya menjadi tak kasat mata. Ternyata Translucent datang ke sana karena ia telah mengetahui rencana Huey yang membawa penyadap di markas The Seven. Beruntung, Billy kembali ke toko Huey di waktu yang tepat dan langsung menabrakkan mobilnya ke dalam toko hingga mengenai Translucent. Fucking moron. Singkat cerita, kerjasama Huey dan Billy akhirnya berhasil melumpuhkan Translucent hingga tidak sadarkan diri. Huey dan Billy akhirnya sepakat untuk menculik Translucent agar aksi mereka tidak diketahui oleh The Seven dan Vought. Setelah itu, Huey dan Billy gerak cepat untuk memindahkan tubuh Translucent ke dalam bagasi mobil, karena di sana ada polisi yang segera mendatangi toko. Lantas, di tengah perjalanan, Billy akhirnya berterus terang bahwa ia adalah mantan anggota FBI. Kini, Billy menjadi kontraktor independen yang mempunyai misi untuk menjatuhkan superhero yang telah melanggar hukum. Billy lalu mendesak Huey agar tidak mundur dari aksi penculikan Translucent. Alasannya, Translucent sudah mengetahui wajah mereka berdua, sehingga Huey dan Billy pasti akan diburu oleh The Seven jika Translucent berhasil kabur dan menceritakan penculikan yang ia alami. Demi keselamatannya, Huey pun akhirnya mengikuti rencana Billy. Selanjutnya, Billy memperkenalkan Huey kepada rekannya yang bernama Francie. Francie adalah pedagang senjata dan ahli kimia yang pandai menemukan kelemahan fisik superhero. Saat Francie sedang bersantai di rumahnya, Billy mengajak Francie keluar dan melihat Translucent yang telah diamankan di dalam bagasi mobil. Karena wajahnya sudah diketahui oleh Translucent, Francie akhirnya terpaksa membantu Billy untuk membunuh Translucent. Tak lama kemudian, Huey dan Billy pun akhirnya pergi ke markas rahasia Francie yang tak jauh dari rumah Francie. Di sini mereka berhasil memasukkan Translucent ke dalam penjara beraliran listrik dan menyiapkan alat penyetrum untuk mengatasi perlawanan Translucent. Mengetahui setiap tubuh superhero Vought telah dipasang chip yang bisa dilacak, Francie pun akhirnya menempatkan penjara Translucent ke dalam ruangan isolasi yang membuat sinyal chip itu terganggu.
Francie lalu menerangkan bahwa sebenarnya kulit translucent bisa berubah menjadi sekeras berlian sehingga ia tidak bisa ditembus oleh apapun. Kini Francie pun mulai memikirkan cara untuk menembus kulit keras translucent agar mereka bisa membunuhnya. Sementara itu, Homelander menemui wakil direktur Vought yaitu Madeline. Berkat informasi dari The Deep, Madeline mengetahui aksi Homelander menjatuhkan pesawat dengan serangan mata lasernya hanya untuk membunuh salah seorang penumpang yang berani mengancam Madeline. Ternyata Homelander bisa mengetahui Madeline diancam berkat pendengarannya yang super tajam. Dengan nada halus, Madeline memerintahkan Homelander untuk bertindak sesuai izinnya, agar image-nya sebagai simbol harapan Amerika tetap bersih. Homelander akhirnya mematuhi Madeline karena sebenarnya ia menyukai perempuan ini. Tak lama setelahnya, Homelander mengajak The Deep untuk bertemu empat mata di markas The Seven. Dalam pertemuan ini, terungkap bahwa Homelander adalah superhero terkuat dan menjadi ketua The Seven. Dengan nada mengancam, Homelander akhirnya memerintahkan The Deep untuk merahasiakan aksi Homelander di luar izin Madeline. Pada malam harinya, The Deep bekerja sama dengan Annie alias Starlight untuk menangkap penjahat di area pelabuhan. Di sini, Annie sebenarnya enggan bekerja sama dengan The Deep karena masih sakit hati dengan pelecehan kemarin. Namun atas perintah Vought, Annie akhirnya bersedia karena masyarakat lebih menyukai aksi kerjasama antar superhero. Kini Annie menjadi semakin berani melawan The Deep karena The Deep ternyata adalah anggota The Seven yang dianggap paling lemah. Di waktu yang sama, Billy menemui Susan di rumah pribadinya. Susan adalah mantan pacar Billy yang kini menjabat sebagai wakil direktur operasional CIA. Ternyata selama ini Susan memanfaatkan jabatannya untuk menghapus rekam jejak kejahatan Billy. Inilah sebabnya Billy tak pernah ditangkap oleh polisi meskipun ia sering melakukan kejahatan saat memburu superhero. Susan akhirnya menolak permintaan Billy untuk memberikan berkas tentang translucent karena di masa ini melawan superhero sama saja dengan bunuh diri. Keesokan harinya, tim keamanan Vought akhirnya mengetahui bahwa translucent telah menghilang sehingga mereka kini berusaha melacak chipnya. Mengetahui hal ini, Homelander bergerak tanpa seizin Madeline untuk mencari translucent. Berkat informasi dari tim keamanan, Homelander akhirnya mengetahui lokasi terakhir chip translucent dilacak yang berada di dekat rumah Francie. Beberapa waktu kemudian, Francie akhirnya berhasil menemukan cara untuk menembus kulit keras translucent dan membunuhnya. Dengan cerdik, Francie menyetrum translucent sampai pingsan, dan di saat itulah Francie memasukkan bom ke dalam tubuh superhero tersebut. Mengetahui keberhasilan Francie, Billy sebenarnya ingin langsung membunuh translucent untuk menghilangkan jejak mereka. Namun di luar dugaan, Homelander terbang di kawasan markas rahasia dan rumah Francie untuk mencari translucent. Mengetahui Homelander mempunyai penglihatan sinar X, Billy pun akhirnya bersembunyi di tempat yang aman. Sedangkan Francie berpura-pura menemui Homelander untuk mengalihkan perhatiannya. Di waktu yang sama, pacar Francie akhirnya melaksanakan perintah untuk meledakkan rumah pribadi Francie. Begitu mendengar ledakan, Homelander langsung meninggalkan Francie dan mendatangi lokasi asal ledakan. Sementara itu, Huey diperintahkan berada di dalam markas untuk menjaga translucent agar ia tidak bisa kabur. Mengetahui Huey sedang memegang alat pemicu bom yang terpasang di dalam tubuhnya, translucent berusaha membujuk Huey dengan segala cara agar mau melepaskannya. Huey kemudian membebaskan translucent karena superhero ini berjanji akan merahasiakan keterlibatan Huey. Namun setelah teringat nasihat Billy agar jangan mundur, Huey akhirnya berubah pikiran dan menekan tombol pemicu bom. Seketika itu, tubuh translucent langsung hancur total hingga darahnya menyebar ke satu ruangan. Setelahnya, Huey merasa bersalah karena telah membunuh translucent dengan sadis. Namun, Billy meyakinkan Huey bahwa tindakannya itu justru sangat membantu.
Billy, Huey, dan Francie akhirnya membersihkan potongan tubuh translucent agar ia tidak bisa dilacak oleh Homelander. Billy kemudian memasukkan jasad translucent ke dalam koper khusus yang tidak bisa dideteksi oleh penglihatan sinar X milik Homelander. Di waktu yang sama, Francie juga berhasil mematikan chip yang ada di dalam tubuh translucent sehingga ia tidak bisa dilacak oleh Vought. Beberapa waktu kemudian, Billy menemui rekan lamanya yang bernama MM. Ternyata MM adalah mantan tentara yang dahulu sering membantu Billy dan kini ia beralih profesi menjadi penjaga lapas. Karena sudah memiliki keluarga, MM menolak tawaran dari Billy untuk kembali bekerja sama. Namun, Billy menjelaskan bahwa sebenarnya ia berhasil membunuh Translucent. Selain itu, Billy juga mendapatkan informasi sensitif dari Translucent yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan lama Billy dan MM, yaitu menjatuhkan The Seven dan Vought. Mengetahui semua ini, MM akhirnya bersedia untuk kembali bekerja sama dengan Billy. Di lain pihak, Huey sempat pulang ke rumahnya untuk mengganti baju. Karena menjadi pembunuh Translucent yang merupakan superhero kesayangan rakyat Amerika, Huey kini harus lebih waspada agar kejahatannya itu tidak diketahui. Oleh sebab itu, Huey pun dikawal oleh Francie saat ia dalam perjalanan pulang. Setelahnya, kita pun diperlihatkan kamar Huey yang dipenuhi oleh koleksi merchandise dari The Seven. Huey akhirnya membuang semua koleksinya itu setelah mengetahui sisi gelap dari dunia superhero. Huey kemudian meminta maaf kepada ayahnya karena ia akan pergi dari rumah untuk sementara waktu. Kini, Huey memutuskan untuk hidup bersama Billy demi keamanannya. Sementara itu, popularitas Annie sebagai Starlight terus melesat sejak videonya meringkus pelaku pelecehan di jalanan menjadi viral hingga dibanjiri pujian dari netizen. Tingginya popularitas Starlight akhirnya mendorong Vought untuk menciptakan kostum baru Starlight yang lebih terbuka dan elegan. Namun, Annie menolak kostum itu karena tidak mencerminkan kepribadiannya yang polos dan sederhana. Annie akhirnya mematuhi Vought karena ia diancam akan dicopot dari The Seven jika ia tidak mau mengenakan kostum baru. Keesokan harinya, Billy, Huey, Francie, dan MM sepakat untuk membentuk tim yang bernama The Boys. Jadi sedikit penjelasan aja nih guys, The Boys mempunyai misi utama untuk menjatuhkan The Seven dan Vought. Untuk melaksanakan misi utama ini, The Boys akan membongkar kejahatan setiap superhero yang berhubungan dengan The Seven atau Vought. Nah, kejahatan inilah yang hendak dimanfaatkan The Boys untuk menjatuhkan nama baik superhero, sekaligus juga menghancurkan reputasi The Seven dan Vought. Singkat cerita, superhero yang menjadi target The Boys kali ini adalah A-Train yang sebelumnya membunuh pacar Huey. Berbekal bocoran informasi dari Translucent, The Boys memutuskan untuk memata-matai pacar A-Train yang bernama Popclaw, yang merupakan superhero kelas bawah. Ternyata Popclaw menjadi target pengintaian The Boys karena ia mengetahui rahasia kehidupan pribadi dari A-Train. Dengan taktik penyamarannya, Huey berhasil memasang kamera penyadap di dalam rumah Popclaw. Dari proses penyadapan ini, The Boys menemukan 3 informasi penting. Yang pertama, dalam waktu dekat, A-Train akan mengikuti balapan lari antar superhero sebagai juara bertahan. Yang kedua, A-Train akan menggunakan senyawa V agar ia bisa menang dan mempertahankan gelarnya sebagai manusia pelari tercepat di dunia. Dan yang ketiga, A-Train menabrak Robin pacar Huey karena pengaruh senyawa V. Sedikit penjelasan ya guys, senyawa V adalah serum yang bisa meningkatkan kekuatan superhero secara drastis untuk sementara waktu. Namun jika disalahgunakan, serum ini bisa membuat kekuatan menjadi sulit dikendalikan dan merusak kesehatan penggunanya. Beberapa waktu kemudian, The Boys menghadiri balapan A-Train dengan taktik penyamaran. Menjelang balapan, Huey sempat bertemu dengan Annie dan baru mengetahui bahwa Annie ternyata adalah anggota The Seven. Huey dan Annie lalu mengobrol sejenak untuk melepas penat. Di sini Annie mengakui bahwa menjadi superhero untuk Vought tidak sebaik yang ia bayangkan, karena ada aturan ketat yang lebih mengutamakan keuntungan perusahaan daripada keselamatan warga sipil.
Annie pun hanya bisa diam saat Huey menyarankannya untuk mundur dari The Seven agar ia tidak lagi mengalami tekanan. Annie akhirnya memberikan nomor ponselnya kepada Huey karena sudah menjadi teman yang baik. Sementara itu, Francie berhasil menyusup ke dalam ruangan ganti peserta balapan. Namun sialnya, tas A-Train yang dicurigai berisi senyawa V ternyata telah kosong, sehingga Francie pun kembali ke Billy tanpa membawa serum tersebut. Beberapa saat kemudian, A-Train berhasil memenangkan balapan dan mempertahankan gelarnya sebagai manusia tercepat di dunia. Tanpa diketahui oleh siapapun, A-Train menang karena sempat memakai senyawa V sebelum balapan. Kini, A-Train berusaha keras untuk merahasiakan pemakaian senyawa V demi menghindari hukuman yang bisa membuatnya kehilangan gelar dan posisi di The Seven. Setelahnya, Popclaw merasa frustasi karena A-Train mengakui bahwa ia tidak mempunyai pacar dalam jumpa pers usai balapan. Popclaw lalu melampiaskan rasa frustasinya itu dengan memakai senyawa V. Setelah mengetahui kejadian ini lewat kamera penyadap, Billy akhirnya memeras Popclaw agar mau membeberkan semua yang ia tahu tentang senyawa V. Di lain pihak, Homelander berhasil menemukan kotak berisi jasa translucent berkat bantuan The Deep. Homelander lalu mengakui pembunuh translucent sangatlah pintar karena bisa menghancurkan kulitnya yang sekeras berlian. Homelander akhirnya menyimpulkan kotak ini adalah pesan dari pelaku untuk memulai perang melawan The Seven dan Vought. Sementara itu, Billy mendatangi kantor Susan yang merupakan mantan pacarnya dan wakil direktur CIA. Di sini, Billy menunjukkan foto yang membuktikan bahwa A-Train dan pacarnya adalah pecandu senyawa V. Billy menilai foto ini bisa menjadi alat untuk menghancurkan reputasi The Seven maupun Vought. Selain menunjukkan foto, Billy juga menemukan indikasi bahwa pengedaran senyawa V berkaitan juga dengan Vought. Tertarik dengan temuan ini, Susan akhirnya meminta Billy untuk mencari bukti yang lebih kuat agar bisa digunakan untuk melawan Vought di pengadilan. Namun jika Billy nanti gagal menemukan bukti kuat dan malah membuat masalah besar, Susan akan langsung lepas tangan dan membiarkan Billy dihukum di penjara. Di waktu yang sama, The Boys berhasil mengetahui bahwa A-Train adalah kurir yang mengantarkan senyawa V ke sebuah minimarket. Ternyata The Boys bisa mengetahui fakta ini berkat informasi yang dibocorkan oleh pacar A-Train yaitu Popclaw tanpa sepengetahuan A-Train. Singkat cerita, Huey, Francie, dan MM berhasil menyusup ke dalam tempat penyimpanan senyawa V yang ternyata berada di ruangan bawah tanah minimarket. Di tengah proses pencarian, Francie tak sengaja menemukan manusia super bernama Kimiko yang dikurung dalam kondisi memprihatinkan. Francie lalu membebaskan Kimiko karena ia bersimpati dengan kondisinya. Namun di luar dugaan, Kimiko malah mengamuk dan membunuh penjaga ruang bawah tanah dengan sangat sadis. Di saat The Boys masih terkejut, Kimiko akhirnya berhasil melarikan diri. Dari kejadian ini, The Boys akhirnya menemukan fakta bahwa Kimiko sebelumnya disuntik paksa dengan senyawa V sehingga ia kini memiliki kekuatan super dan kemampuan regenerasi. Meski gagal menemukan senyawa V, namun The Boys meyakini bahwa Kimiko adalah kunci untuk mengungkap hubungan senyawa V dengan Vought. Karena hal itu, kini The Boys pun berusaha mencari Kimiko dan menangkapnya guna mencari informasi lebih lanjut. Beberapa waktu kemudian, Huey menjalani kencan pertamanya dengan Annie di tempat bermain bowling. Di sini, Annie mengungkapkan janjinya untuk mendonasikan sebagian gajinya untuk amal. Annie juga menceritakan masa remajanya yang lebih sering dihabiskan untuk beribadah di gereja daripada bergaul dengan teman-temannya. Mendengar pengakuan Annie, Huey akhirnya mengetahui bahwa Annie adalah superhero yang benar-benar baik dan tidak seperti kebanyakan superhero lain yang berakhlak buruk. Karena itu, Huey sebenarnya merasa dilema saat ia berhasil melaksanakan perintah Billy untuk memasang penyadap di ponsel Annie. Namun, perasaan dilema itu menghilang setelah Huey teringat bahwa ia melaksanakan misi The Boys demi membalaskan kematian Robin. Hari demi hari terus dilewati oleh The Boys dengan mencari Kimiko. Selama pencarian berlangsung, The Boys mendapati bahwa Kimiko membunuh banyak orang yang tidak bersalah.
Lantas, saat menemukan Kimiko bersembunyi di sebuah toko kaset, Francie berusaha meyakinkan Kimiko agar mau mengikuti The Boys. Di sini, Francie juga berusaha memahami Kimiko karena trauma akibat disuntik paksa dengan senyawa V. Dan meski Kimiko tak bisa berkomunikasi dengan normal karena traumanya, Francie mengetahui bahwa Kimiko sebenarnya meminta bantuan agar ia bisa pulang ke keluarganya. Kimiko juga tadinya hendak mengikuti Francie karena rasa percaya, namun ia akhirnya kembali melarikan diri setelah mendengar suara polisi. Di sisi lain, Homelander dan Maeve mendapatkan misi dari Madeline untuk menghentikan aksi pembajakan pesawat di tengah Samudra Atlantik. Madeline pun berharap Homelander dan Maeve bisa berhasil karena misi ini adalah kesempatan emas untuk membuat superhero menjadi bagian dari militer Amerika. Singkat cerita, Homelander dan Maeve akhirnya berhasil menemukan pesawat yang sedang dibajak. Tak butuh waktu lama, dua superhero ini pun berhasil meringkus para pelaku. Namun, serangan mata laser dari Homelander tidak sengaja mengenai mesin pesawat hingga rusak, dan akhirnya kini pesawat itu akan segera jatuh. Di tengah situasi kritis ini, sifat asli Homelander akhirnya terungkap. Selama ini masyarakat mengenal Homelander sebagai pahlawan yang baik, ramah, dan suka memotivasi untuk berbuat positif. Namun di balik itu, Homelander sebenarnya adalah psikopat sadis yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Homelander lalu menolak desakan Maeve untuk mengevakuasi ratusan penumpang karena hal itu sangat merepotkan baginya. Homelander akhirnya membiarkan seluruh penumpang pesawat jatuh ke laut di saat mereka memohon pertolongan Homelander. Beralih ke aksi The Boys untuk mencari Kimiko, kini mereka mengetahui bahwa A-Train juga berusaha menangkap Kimiko agar rahasia keterkaitan senyawa V dan V tidak terungkap. Lalu saat The Boys sedang mengejar Kimiko di stasiun kereta, tiba-tiba ada A-Train yang berhasil menangkap Kimiko terlebih dahulu. A-Train pun gerak cepat untuk menghajar Kimiko sampai mati di lorong kereta, namun Francie dengan berhasil mengalihkan perhatian masyarakat untuk mendatangi A-Train, sehingga A-Train terpaksa melepaskan Kimiko. Singkat cerita, Francie berhasil mendekati Kimiko dan berusaha membujuknya agar mau ikut. Namun karena Kimiko berusaha melawan dan menyerang Francie, Billy akhirnya melemparkan gas beracun yang berhasil membuat Kimiko pingsan. Beberapa waktu kemudian, media menyoroti penemuan puing pesawat beserta seluruh jasad penumpang yang sebelumnya sengaja ditinggalkan oleh Homelander. Di hadapan media yang sedang meliput peristiwa ini, Homelander melakukan sandiwara kelas tinggi. Sambil meratapi kematian seluruh penumpang, Homelander menyatakan ia dan Maeve terlambat menemukan pesawat itu karena tak mendapatkan informasi dari pihak militer. Untuk mencegah insiden seperti ini terulang lagi, Homelander akhirnya menyerukan rakyat untuk mendesak Kongres agar mengizinkan superhero menjadi bagian militer Amerika. Madeline pun senang karena sandiwara Homelander berpeluang mensukseskan misi Food untuk membuat superhero menjadi bagian militer Amerika. Usai gagal menangkap Kimiko, A-Train memohon pacarnya yaitu Popclaw untuk berkata sejujurnya soal masalah kebocoran senyawa V. Popclaw akhirnya mengakui bahwa ia telah diperas oleh The Boys sehingga Popclaw terpaksa mengungkap pekerjaan A-Train sebagai pengantar senyawa V dan lokasi tujuannya. Dengan berat hati, A-Train akhirnya membunuh Popclaw karena ia tak bisa menjaga rahasia senyawa V. Tak lama kemudian, A-Train memberikan laporan kepada Homelander soal hilangnya Kimiko dari kurungan. Di sini, A-Train menyatakan bahwa ia masih terus mencari Kimiko. Homelander lalu memperingatkan A-Train agar jangan sampai kecanduan senyawa V demi menjaga nama baik The Seven. Homelander juga memperingatkan A-Train agar tidak berbohong karena selama ini Homelander selalu mengawasi aktivitas setiap anggotanya. Setelah itu, Hughie dan Annie terlihat asyik mengobrol di tengah acara umat Nasrani bertajuk Belief Expo. Tanpa diketahui Annie, Hughie menghadiri acara ini untuk melaksanakan misi dari The Boys. Misi kali ini adalah memeras superhero religius yang bernama Ezekiel agar ia mau mengungkapkan lokasi pengiriman senyawa V.
Di waktu yang sama, Billy sebagai ketua The Boys juga datang ke acara ini untuk mengawasi Huey. Billy lalu memerintahkan Huey untuk memanfaatkan hubungannya dengan Annie agar ia bisa bertemu langsung dengan Ezekiel. Meski Huey awalnya menolak karena merasa bersalah kepada Annie, namun ia akhirnya melaksanakan perintah Billy karena teringat kematian pacarnya yaitu Robin. Saat berhasil menemui Ezekiel, Huey mengancam bahwa video asusila Ezekiel akan tersebar di internet jika ia tak mau memberitahu lokasi pengiriman senyawa V. Ezekiel yang tadinya terus berbohong dan berusaha menyerang Huey, akhirnya menyerah dan mengungkapkan lokasi pengiriman senyawa V demi menjaga image-nya sebagai superhero religius. Sepulang dari acara Nasrani tadi, Billy mengunjungi rumah seorang perempuan bernama Rachel. Rachel adalah saudara dari istri Billy bernama Becca yang sudah menghilang selama hampir 8 tahun dan sampai sekarang belum ditemukan. Kedatangan Billy ternyata untuk memprotes keputusan keluarga Becca yang menganggap Becca telah meninggal. Dari kejadian ini terungkap bahwa selama ini Billy terus berusaha mencari Becca karena meyakini bahwa istrinya itu masih hidup di suatu tempat. Sementara itu, Homelander ternyata juga menghadiri acara Nasrani yang sama untuk memimpin pembaptisan. Di tengah acara ini, Homelander sempat bertemu dengan Huey. Berkat pengawasannya terhadap setiap anggota The Seven, Homelander pun mengetahui bahwa Huey adalah teman dekat Annie alias Starlight. Beruntung saat itu Homelander masih belum mengetahui bahwa Huey adalah pembunuh Translucent dan juga merupakan anggota The Boys. Tak lama kemudian, Homelander melakukan pidato di hadapan semua penonton acara Nasrani. Dalam pidato ini, Homelander berhasil mendapatkan dukungan masyarakat agar Kongres bersedia membuat superhero menjadi bagian militer Amerika. Namun yang menjadi masalah, Homelander tidak menggunakan naskah pidato yang sebelumnya dibuatkan oleh Madeline dan malah berpidato dengan caranya sendiri yang beresiko menghilangkan dukungan dari Kongres. Malam harinya, Starlight juga memutuskan untuk berpidato dengan caranya sendiri karena ia sudah lelah terus-menerus diatur oleh Vought. Dalam pidato ini, Starlight mengisyaratkan bahwa ia merasa kehilangan jati dirinya sejak ia menjadi superhero pimpinan Vought. Selesai berpidato, Huey memuji kejujuran Annie sebagai Starlight di depan publik. Seperti halnya Annie, Huey juga mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini ia merasa galau karena kematian pacarnya. Namun demi menjaga perasaan Annie, Huey tak menceritakan penyebab kematian pacarnya yang berhubungan dengan anggota The Seven. Sementara itu, berbekal informasi dari Ezekiel, Billy mendatangi salah satu rumah sakit yang menjadi lokasi tujuan pengiriman senyawa V. Di tempat ini, Billy akhirnya menemukan fakta bahwa setiap kekuatan unik superhero berasal dari senyawa V yang telah disuntikan kepada mereka sejak masih bayi. Kini, Billy mengetahui bahwa senyawa V buatan Vought berfungsi untuk menciptakan dan meningkatkan kekuatan super. Setelahnya, Billy akhirnya berhasil mengambil senyawa V dan membunuh security yang mengejarnya dengan memanfaatkan kekuatan bayi yang mampu menembakkan laser. Di lain pihak, A-Train berhasil mengetahui bahwa rumahnya sedang disadap oleh The Boys. Dan berkat rekaman penyadapan, A-Train bisa mengetahui bahwa Frenzy adalah salah satu pelakunya. A-Train akhirnya melaporkan kejadian ini ke tim keamanan Vought dan akhirnya mereka pun berhasil melacak lokasi Frenzy. Sementara anggota The Boys lainnya sedang melaksanakan misi, Frenzy sendirian berada di dalam markas untuk menjaga Kimiko. Saat sedang mencari Kimiko yang berhasil kabur, Frenzy diberitahu oleh pacarnya bahwa lokasinya sudah diketahui oleh Vought. Seketika itu, Frenzy langsung berusaha melarikan diri ke tempat yang aman. Namun di tengah perjalanan, Frenzy dihadang oleh Black Noir yang siap menangkapnya. Beruntung Kimiko datang di waktu yang tepat dan berhasil memukul mundur Black Noir. Meskipun terkena serangan fatal dari Black Noir, Kimiko bisa kembali pulih berkat
berkat kemampuan regenerasinya. Francie akhirnya menyadari bahwa Kimiko mau menyelamatkannya untuk membalas kebaikan Francie selama ini. Beberapa waktu kemudian, Madeline menegur Homelander karena tidak menggunakan naskah pidato yang ia buat untuk menarik dukungan Kongres. Madeline lalu berkata bahwa sebenarnya ia sudah mengetahui aktivitasnya itu sering dipantau oleh Homelander secara diam-diam. Madeline juga menyadari bahwa Homelander melakukan hal ini karena ia menyukainya. Madeline pun akhirnya memanfaatkan rasa suka Homelander untuk membuatnya mematuhi setiap perintah Madeline. Setelah itu, kita pun diperlihatkan divisi hiburan Vought yang bernama Vought Studios. Vought Studios bertugas untuk memproduksi reality show hingga film untuk para superhero pimpinan Vought. Lantas, pada suatu hari, Homelander menjalani syuting reality show yang menceritakan bahwa masa kecilnya mirip dengan anak-anak pada umumnya. Usai menjalani syuting, Homelander memprotes Madeline karena telah memerintahkan tim produksi untuk mengangkat kisah masa kecilnya. Melihat Homelander mulai memberontak, Madeline pun kembali memanfaatkan rasa suka Homelander dan berhasil membuatnya tunduk pada perintahnya. Di balik kejadian ini, tidak ada yang mengetahui bahwa sejak masih bayi, Homelander sebenarnya adalah yatim piatu dan ia tumbuh di dalam kurungan laboratorium sebagai objek penelitian. Di waktu yang sama, pidato jujur Starlight di acara umat Nasrani yang disiarkan secara nasional kini menuai kontroversi. Kontroversi ini muncul bukan hanya karena Starlight mengisyaratkan bahwa ia kehilangan jati dirinya akibat terlalu diatur oleh Vought, tetapi juga karena Starlight mengungkapkan bahwa ia menjadi korban pelecehan seseorang. Demi mengakhiri kontroversi ini, Vought Studios akhirnya memproduksi reality show yang memaknai pidato Starlight sebagai bentuk kejujuran hati dan ketangguhan mental. Setelahnya, Vought mengetahui bahwa pelaku pelecehan Starlight adalah The Deep. Demi menjaga nama baik The Seven dan Vought, The Deep pun merilis video publik untuk menyatakan permintaan maafnya kepada Starlight. Usai skandal ini terungkap, Vought akhirnya menjatuhi The Deep sanksi berupa cuti panjang sebagai anggota The Seven dan memindahkan wilayah operasinya ke kota kecil. Beberapa waktu kemudian, The Boys memiliki markas baru setelah Francie berhasil melarikan diri dari Black Noir. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan sejauh ini, The Boys menemukan fakta bahwa Vought adalah pencipta senyawa V. Dan selama ini, Vought telah mengedarkan senyawa V di puluhan rumah sakit dengan kedok vaksin polio. The Boys juga menilai bahwa Vought telah melakukan berbagai kejahatan berat, mulai dari menyuntik bayi dengan senyawa V yang ilegal dan bisa berakibat fatal, mengedarkan senyawa V yang rawan disalahgunakan, sampai melakukan kebohongan publik tentang asal-usul kekuatan superhero. Setelah itu, Billy mengajak Huey bersantai di sebuah taman untuk menghilangkan ketegangan. Ternyata taman ini adalah lokasi istri Billy, yaitu Becca, terakhir terlihat. Billy lalu bercerita bahwa istrinya duduk di tempat ini selama berjam-jam sebelum akhirnya pergi dan menghilang selama 8 tahun terakhir. Billy akhirnya membuka rahasia bahwa Becca adalah korban kekerasan seksual dari Homelander. Kejadian tragis yang menimpa Becca inilah yang membuat Billy ingin menjatuhkan Vought dan The Seven. Bahkan, Billy juga ingin membuat Homelander diadili oleh hukum atas kejahatannya kepada Becca. Billy lalu mengungkapkan bahwa ia dan Huey sebenarnya mengalami nasib tragis yang sama karena mereka kehilangan orang tercinta akibat ulah superhero. Billy akhirnya meminta Huey agar jangan mudah mempercayai superhero, termasuk yang baik seperti Annie. Karena menurut pengalaman Billy, superhero sering menyalahgunakan kekuatan mereka. Setelah itu, Billy menemui Susan untuk menunjukkan sampel senyawa V dan menjelaskan kejahatan besar yang telah dilakukan oleh Vought. Namun Susan menyatakan ia tak bisa membantu Billy untuk melawan Vought karena perusahaan ini sudah terlalu kuat dan hampir mustahil untuk dijatuhkan lewat jalur hukum. Di waktu yang sama, Francie meyakini bahwa kondisi Kimiko adalah teka-teki yang bisa membuktikan kejahatan Vought jika mereka berhasil memecahkannya. Karena sampai sekarang Kimiko masih belum bisa berbicara, The Boys pun akhirnya membawanya ke seseorang yang bisa mengetahui masa lalu Kimiko sebelum disuntik dengan senyawa V.
Orang itu bernama Mesmer yang merupakan mantan superhero pimpinan Vought. Mesmer ternyata bisa membaca pikiran dan masa lalu seseorang dengan menyentuh fisik mereka. Singkat cerita, Kimiko akhirnya diperiksa oleh Mesmer untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata dahulu orang tua Kimiko tewas dibunuh oleh penjahat, lalu ia dan adiknya diculik dan dipaksa menjadi teroris. Kimiko akhirnya disuntik dengan senyawa V agar ia bisa menjadi teroris super. Begitu mengetahui masa lalu Kimiko, The Boys menyimpulkan bahwa selama ini Vought diam-diam menciptakan teroris super agar superhero pimpinan mereka bisa terus bekerja dan menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Setelah pemeriksaan Kimiko berakhir, Billy mengancam akan membunuh Mesmer jika ia memberitahu Vought soal pemeriksaan Kimiko dan identitas anggota The Boys. Namun ternyata Mesmer tidak takut dengan ancaman Billy. Demi bisa kembali bekerja di Vought, Mesmer akhirnya menemui Homelander dan memberikan informasi tentang Frenzy yang saat ini menjadi buronan Vought. Gawatnya lagi, Mesmer juga memberikan informasi yang membuktikan bahwa Frenzy bekerja sama dengan Billy, Huey, dan MM. Kini Homelander sudah mengetahui bahwa Billy, Huey, Frenzy, dan MM adalah satu tim. Sementara itu, Huey terlihat asik berduaan dengan Annie di sebuah bar. Di tengah momen romantis mereka, tiba-tiba Billy datang dan berpura-pura menjadi teman lama Huey. Sambil memuji kejujuran Annie sebagai Starlight, Billy juga menyindir kematian Translucent yang telah dibunuh oleh Huey. Lantas, saat Annie pergi sebentar untuk mengambil minuman, Billy memperingatkan Huey agar jangan sampai Annie mengetahui bahwa Huey telah membunuh Translucent. Karena meskipun Annie adalah superhero yang baik, Billy meyakini Annie akan menyerang Huey dan anggota The Boys lainnya saat ia mengetahui pembunuhan Translucent. Setelahnya, kita pun diperlihatkan masa lalu Billy 8 tahun silam, tepatnya saat Becca masih belum menghilang. Di hari itu, Billy dan Becca menghadiri pesta perayaan Natal yang diadakan oleh Vought. Ternyata saat itu Becca bekerja sebagai direktur digital marketing untuk Vought, bahwa superhero adalah orang yang baik. Di tengah pesta, Homelander menyambut Becca dengan hangat dan memuji kemampuannya dalam mempromosikan Homelander. Di pesta ini juga terungkap bahwa Homelander masih berpacaran dengan Maeve. Tak lama setelah Becca menghilang, Billy ditemui oleh mantan wakil direktur CIA yang bernama Mallory. Mallory kemudian menunjukkan rekaman kamera CCTV yang membuktikan bahwa Becca telah menjadi korban kekerasan seksual dari Homelander. Sejak melihat rekaman ini, Billy bertekad untuk balas dendam kepada Homelander. Kembali ke masa sekarang, Homelander mempertemukan seluruh anggota The Seven yang kini tinggal tersisa 5 orang karena Translucent telah mati dan The Deep telah dijatuhi sanksi cuti panjang. Homelander akhirnya menjelaskan hasil penyelidikan tim keamanan Vought berdasarkan informasi dari Mesmer. Dari hasil penyelidikan inilah The Seven bisa mengetahui identitas seluruh anggota The Boys, mulai dari Billy, Huey, Frenzy, MM, dan Kimiko. The Seven juga mengetahui bahwa Huey adalah pembunuh Translucent. Bahkan The Seven juga mengetahui bahwa bocornya informasi senyawa V akibat pemerasan yang dilakukan oleh The Boys terhadap Popclaw. Selesai menjelaskan hasil penyelidikan, Homelander marah besar kepada Starlight lalu menudingnya sebagai pengkhianat The Seven dan merupakan sekutu The Boys. Di sisi lain, A-Train juga memarahi Starlight karena berpacaran dengan Huey, padahal Huey adalah anggota The Boys yang kini menjadi musuh besar bagi The Seven. Namun Starlight bersikeras bahwa ia tidak mengetahui apapun termasuk soal posisi Huey sebagai anggota The Boys. Homelander akhirnya menyimpulkan bahwa masalah ini berawal dari aksi A-Train yang telah membunuh pacar Huey, ditambah dengan hubungan asmara Starlight dan Huey yang kini semakin memperburuk keadaan. Di saat Homelander berniat membunuh Starlight karena menjadi sumber masalah, Maeve turun tangan dan akhirnya berhasil meyakinkan Homelander agar mau menyerahkan Starlight kepadanya. Beberapa waktu kemudian, The Boys terlihat berkumpul di markas untuk beristirahat. Di tengah situasi tenang ini, Huey memberitahu Billy soal keinginannya untuk berhenti melawan Vought agar ia bisa menjalani kehidupan normal bersama Annie. Namun, Billy melarang hal itu karena sekarang Huey sama buruknya dengan anggota The Boys yang berani melakukan segala cara demi mencapai tujuan.
Di saat ia masih berdebat dengan Billy, Huey tiba-tiba ditelepon oleh Adrian yang saat itu sudah berada di rumah ayah Huey. Huey akhirnya bergegas ke rumahnya karena ayahnya akan dibunuh oleh Adrian jika Huey tidak datang dalam waktu yang diminta. Begitu menemui Adrian, Huey menawarkan banyak senyawa V agar Adrian mau melepaskan ayahnya. Adrian pun akhirnya tertarik untuk menyetujui tawaran Huey karena ia sudah kecanduan dengan senyawa V. Namun belum sempat mengatakan setuju, Adrian tiba-tiba diserang oleh Kimiko hingga mengalami patah kaki. Setelah itu, The Boys dan anggota keluarga mereka bersembunyi di markas. Di tengah situasi darurat ini, Billy berhasil meyakinkan Susan agar mau memberikan perlindungan bagi anggota keluarga The Boys. Billy akhirnya memberikan sampel senyawa V kepada Susan sebagai imbalan. Sambil membawa senyawa V, Susan menangkap dan menginterogasi wakil direktur Vought yaitu Madeline. Selama interogasi berlangsung, Susan menyatakan senyawa V adalah bukti nyata dari berbagai kejahatan yang telah dilakukan oleh Vought selama 50 tahun terakhir. Kejahatan Vought itu mulai dari menyuntik bayi dengan senyawa V yang berbahaya dan ilegal hingga membohongi masyarakat bahwa kekuatan unik superhero tercipta sejak lahir. Susan juga menyatakan bahwa jika kasus senyawa V ini ditindaklanjuti, maka Vought akan mengalami kebangkrutan dan Madeline akan diganjar hukuman penjara selama puluhan tahun. Susan akhirnya menghentikan proses interogasi ini setelah mendapatkan rekaman video tentara yang memperlihatkan aksi teroris super. Susan akhirnya terpaksa membatalkan niatnya untuk melawan peraturan baru yang akan menjadikan superhero sebagai tentara Amerika karena hanya pahlawan super yang bisa memberantas teroris super. Susan pun akhirnya terpaksa membebaskan Madeline karena penyelidikan kasus senyawa V menemui jalan buntu. Di waktu yang sama, Homelander menemui seorang pria bernama Vogelbaum. Ternyata Vogelbaum adalah ilmuwan Vought yang selama ini menjadikan Homelander dan anak-anak lainnya sebagai objek eksperimen. Dalam pertemuan ini, Homelander bertanya tentang keadaan Becca, istri Billy yang disukai oleh Homelander. Vogelbaum akhirnya mengungkapkan bahwa ia menjadi dokter Becca saat Becca tewas dalam proses persalinan untuk melahirkan anak Homelander. Selanjutnya, Vogelbaum menyadari bahwa Homelander adalah superhero terkuat yang pernah ia ciptakan lewat eksperimennya. Namun di balik keberhasilan ini, Vogelbaum memandang Homelander sebagai kegagalan eksperimen terbesarnya. Alasannya adalah dahulu Vogelbaum memilih untuk membesarkan Homelander tanpa kasih sayang orang tua, sehingga kini ia menjadi psikopat sadis. Sementara itu, Annie dan Huey akhirnya bertemu untuk membahas masalah The Boys. Di sini Annie merasa dikhianati karena posisinya sebagai anggota The Seven dimanfaatkan oleh Huey untuk kepentingan misi The Boys dan balas dendam kepada A-Train. Di sisi lain, Huey membuka rahasia bahwa setiap kekuatan superhero termasuk Annie sebenarnya berasal dari suntikan senyawa V yang diciptakan oleh Vought. Di saat Annie dan Huey masih bersitegang, tiba-tiba Billy datang untuk menembak Annie hingga ia pun jatuh. Huey akhirnya mengikuti perintah Billy untuk melarikan diri. Seiring berjalannya waktu, keberadaan teroris super yang diam-diam diciptakan oleh Vought akhirnya menyita perhatian Kongres dan Pentagon. Madeline pun berhasil membohongi Kongres bahwa penemuan senyawa V di markas teroris di Suriah tidak ada hubungannya dengan Vought. Madeline kemudian meyakinkan bahwa saat ini senjata militer secanggih apapun takkan mampu menangkal serangan teroris super, dan hanya superhero pimpinan Vought yang bisa membasmi teroris super dengan efektif. Setelah pernyataan Madeline tadi, Kongres dan Pentagon pun akhirnya menyetujui superhero menjadi bagian militer Amerika. Momen ini pun langsung dirayakan oleh Vought karena selama ini mereka telah berupaya keras agar para superhero bisa menjadi bagian militer Amerika. Karena para superhero pimpinannya semakin dibutuhkan, Vought kini berada di atas angin dan menjadi perusahaan yang lebih berkuasa dari sebelumnya.
Di tengah kesuksesan ini, Homelander mengingatkan Madeline bahwa ini semua bisa dicapai bukan hanya karena usaha Madeline. Karena faktanya, Homelander juga berperan penting dalam menciptakan teroris super. Nah, ternyata tanpa sepengetahuan Madeline, selama ini Homelander sering mengambil sampel senyawa V lalu memerintahkan A-Train untuk mengedarkannya di markas teroris di berbagai belahan dunia. Setelah itu, Homelander marah kepada Madeline karena merahasiakan kematian BK darinya. Namun, Madeline menegaskan ia berbuat demikian agar Homelander bisa tetap fokus bekerja, mengingat selama ini Homelander adalah aset terbesar milik Vought. Demi menenangkan Homelander, Madeline pun akhirnya berjanji bahwa ia tidak akan menyembunyikan rahasia lagi darinya. Beberapa waktu kemudian, Susan bersama CIA memutuskan untuk berhenti melawan Vought meskipun mereka sudah mengantongi senyawa V yang menjadi bukti kejahatan Vought. Saat Billy menanyakan alasan Susan untuk berhenti melawan Vought, Susan menjelaskan bahwa sekarang kekuasaan Vought semakin besar hingga mereka mendapatkan dukungan dari FBI dan Pentagon. Di tengah situasi sulit ini, Susan menjamin bahwa anggota keluarga The Boys tetap mendapatkan perlindungan dari CIA. Namun berbeda dari sebelumnya, kini CIA tidak bisa lagi memberikan perlindungan hukum untuk The Boys karena hal itu sama saja dengan melawan Vought. Kini The Boys harus berjuang sendiri untuk melawan Vought di saat mereka telah ditetapkan menjadi buronan negara. Tak lama setelah The Boys menjadi buronan negara, pasukan rahasia pimpinan Vought berhasil menangkap Francie, MM, dan Kimiko. Di waktu yang sama, Billy pergi bersama Huey untuk memperkenalkannya pada Mallory. Buat pengingat aja ya guys, Mallory sebelumnya adalah mantan wakil direktur CIA yang memberitahu Billy soal kekerasan seksual yang dilakukan Homelander terhadap BK istrinya. Nah, ternyata Mallory sebenarnya adalah pendiri asli The Boys dan menjadi ketua tim sebelum digantikan oleh Billy. Menariknya, selain Mallory dan Billy, dahulu The Boys juga telah digawangi oleh MM dan Francie. Dahulu, Mallory juga mengajari Billy berbagai taktik jitu untuk melawan para superhero tanpa harus menghadapi kekuatan super mereka secara langsung. Kini Mallory memutuskan untuk pensiun karena keluarganya telah tewas dibunuh oleh superhero jahat sebagai imbas dari gagalnya sebuah misi dari The Boys. Singkat cerita, Mallory akhirnya mau membantu Billy untuk memberikan informasi tentang hubungan asmara Homelander dan Madeline. Menurut Mallory, Madeline adalah kelemahan terbesar Homelander sehingga wakil direktur Vought ini bisa dimanfaatkan oleh Billy untuk mengalahkan Homelander. Setelah pertemuan dengan Mallory, Huey menentang keras rencana Billy untuk melawan Homelander karena hal itu sama saja dengan bunuh diri. Huey akhirnya meninggalkan Billy untuk fokus menyelamatkan Francie, MM, dan Kimiko yang saat ini sedang ditahan oleh tentara Vought. Sementara itu, Annie kecewa dengan ibunya karena selama ini berbohong soal asal-usul kekuatan supernya. Namun, ibu Annie bersikeras bahwa ia mengizinkan anaknya disuntik dengan senyawa V agar kelak Annie bisa menjadi superhero karena di masa ini superhero selalu mendapatkan jaminan hidup yang mapan. Setelah pergi dari rumah, Annie tiba-tiba ditemui oleh Huey. Di sini Huey meminta bantuan Annie untuk menyelamatkan anggota The Boys yang sedang ditahan. Demi meyakinkan Annie, Huey akhirnya membuka rahasia soal teroris super ciptaan Vought. Huey juga mengakui bahwa sebenarnya Annie adalah pahlawan yang telah menyelamatkan hidupnya. Karena berkat dukungan dan kebaikan Annie selama ini, Huey akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan dan mengikhlaskan kematian Robin. Singkat cerita, Annie akhirnya mau pergi membantu Huey karena The Boys tidak sepenuhnya bersalah. Setelah menyingkirkan para tentara Vought, Annie berhasil menyelamatkan Francie, MM, dan Kimiko. Saat A-Train yang sudah pulih tiba-tiba datang untuk menghadang, Huey mengikuti perintah Annie untuk kabur bersama ketiga anggota The Boys lainnya. Annie kemudian harus bertarung melawan A-Train agar Huey dan teman-temannya bisa segera kabur. Pertarungan ini akhirnya berhenti setelah A-Train terkena serangan jantung akibat terlalu sering memakai senyawa V. Di waktu yang sama, Billy akhirnya menyandra Madeline di hadapan Homelander. Agar Homelander tidak berani melawan, Billy membawa alat pemicu banyak bom yang terpasang di tubuh Madeline.
Saat Billy membiarkan Homelander berbicara dengan Madeline, Homelander berhasil membongkar satu lagi rahasia Madeline bahwa Becca, istri Billy, ternyata masih hidup di suatu tempat. Homelander bisa mengetahui rahasia ini karena mendapatkan informasi baru dari ilmuwan Vought, yaitu Vogelbaum. Homelander akhirnya membunuh Madeline dengan sadis karena ia sudah membohonginya. Begitu Homelander telah membunuh Madeline, Billy langsung menekan tombol pemicu bom untuk menyerang Homelander dengan ledakan. Billy yang seharusnya mati akibat ledakan bom akhirnya berhasil selamat karena dilindungi oleh Homelander. Homelander kemudian membawa Billy ke rumah Becca yang selama ini dirahasiakan oleh Vought. Di sini Homelander melancarkan trik jahatnya untuk menghancurkan mental dan tekad balas dendam Billy. Di hadapan Billy, Homelander menyambut anak Becca dengan hangat dan memberitahunya bahwa Homelander adalah ayah kandungnya. Di sisi lain, perasaan Billy menjadi campur aduk saat melihat istrinya masih hidup dalam keadaan memiliki anak dari Homelander. Dan series ini pun akhirnya selesai. Itulah tadi guys keseluruhan alur cerita The Boys Season 1. Semoga teman-teman memahami dan menikmati alur cerita series kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!